Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setiawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses integrasi karakter peserta didik di lembaga nonformal. Video ini dibuat sebagai bentuk laporan atas kegiatan pengabdian saya selama 5 hari di TPA Khalil Ar-Rahman, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Laporan ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen peserta didik. Seperti termaktub pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa menjadi lebih bermartabat berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional menjadi wadah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, di era seperti saat ini, perkembangan karakter peserta didik banyak dipengaruhi beberapa faktor seiring dengan berkembangnya transformasi digital seperti lingkungan sosial, proses belajar, dan kecenderungan terhadap media sosial. Hal tersebut berdampak pada kualitas karakter yang tumbuh dalam diri peserta didik. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh kalangan dewasa saja, akan tetapi juga dirasakan oleh kalangan anak-anak sehingga mempengaruhi kualitas karakter yang tumbuh dalam diri anak-anak tersebut. Kemudian berdasarkan penelitian Andarwati pada tahun 2016 menyatakan bahwa 76% peserta didik lebih banyak menggunakan media sosial daripada kegiatan lainnya. Prosentase ini dapat dikatakan tinggi melihat usia peserta didik yang masih muda, apalagi mengingat usia mereka merupakan usia-usia mengenal lingkungan dan haus akan pengetahuan, sehingga masih sangat dibutuhkan pengawasan dari orang tua untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam pendidikan. Sedangkan pada usia remaja merupakan masa untuk mencari jati diri, menerima norma, moral, dan agama. Situasi seperti ini menuntut beberapa lembaga pendidikan nonformal, salah satunya TPA dan Madrasah Diniyah, untuk bisa menjadi harapan terakhir bagi orang tua agar kemerosotan karakter remaja bisa segera diatasi. Melalui kegiatan belajar pengenalan huruf-huruf hijaiyah, ilmu tajwid, fikih, dan akidah Islam diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik menjadi sosok yang berakhlakul karimah, sopan, dan tawadhu. Budaya religius menjadi ciri khas bagi lembaga pendidikan TPA dan Madrasah Diniyah. TPA dan Madrasah Diniyah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis Islami, yang mana di dalam kegiatan tersebut mengajarkan tentang ilmu-ilmu Al-Quran serta kegiatan lain yang mampu untuk mengembangkan karakter luhur peserta didik seperti kedisiplinan, sopan santun, selalu menjaga kebersihan, tawadhu, dan religius. Beberapa kegiatan yang sering diimplementasikan dalam dunia TPA dan Madrasah Diniyah yaitu membaca doa sebelum dan sesudah belajar, pemberian materi secara klasikal, mengucapkan salam kepada ustadz atau ustazah, dan membuang sampah pada tempatnya. TPA Khalil Ar-Rahman merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berdiri sejak tahun 2012, yang mana pada mulanya memiliki santri sebanyak 60 santri. Akan tetapi pada saat pandemi dari pihak pemerintah pun menurunkan peraturan agar ditiadakannya kegiatan tatap muka, sehingga TPA ini juga libur untuk beberapa bulan. Setelah diperbolehkan kegiatan tatap muka, TPA ini yang mulanya santrinya ada 60 menjadi 20 santri.
Adapun beberapa santri yang lain ada yang pindah ke tempat lain. Di dalam TPA ini kegiatannya yaitu pembelajaran secara klasikal pada saat doa sebelum dan sesudah belajar selesai, murojaah bersama, dan mengaji secara individu kepada ustazah dengan bergantian. Selain mengaji, juga ada kegiatan untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, mengucapkan salam kepada ustazah, saling menghormati antar sesama, dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dari beberapa kegiatan yang ada di TPA Khalil Ar-Rahman tersebut, saya bermaksud untuk berkontribusi dalam menumbuhkan karakter santri di TPA Khalil Ar-Rahman melalui kegiatan pengabdian selama 5 hari untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di TPA tersebut. Dalam kegiatan pengabdian ini, titik fokus kontribusi saya yaitu tentang pengintegrasian nilai karakter peserta didik terkait kedisiplinan, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan. Karakter disiplin sangat penting berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai luhur peserta didik. Kedisiplinan berpengaruh signifikan dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Karakter disiplin yang baik dapat menumbuhkan sikap baik seperti tanggung jawab, meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban, mengurangi kenakalan, dan lainnya. Kemudian, implementasi nilai disiplin di TPA Khalil Ar-Rahman salah satunya yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan mau antri pada saat ngaji satu persatu kepada ustazah. Secara keseluruhan, nilai disiplin di TPA Khalil Ar-Rahman sudah cukup baik karena mungkin juga letaknya di daerah perdesaan sehingga untuk kedisiplinan masih perlu untuk diperhatikan. Dari permasalahan tersebut, maka strategi saya untuk menumbuhkan sikap disiplin kepada santri adalah dengan memberikan wawasan terkait pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat kegiatan belajar. TPA Khalil Ar-Rahman selain mengajarkan ilmu baca tulis Al-Quran dan akidah Islam, juga membekali santrinya untuk mempunyai rasa empati dan peduli kepada sesama. Dalam hal ini, strategi saya untuk mengajak santri menanamkan sikap peduli dengan memberikan contoh pentingnya karakter peduli dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sebagai seorang makhluk hidup sosial selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitasnya. Contohnya saja, pada saat di dalam kelas ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi yang telah diberikan ustazah. Mereka dapat meminta bantuan kepada temannya yang lebih paham untuk menjelaskan kembali. Sementara itu, penanaman karakter tentang kebersihan lingkungan yang saya gunakan adalah dengan memberikan contoh secara langsung bagaimana menjadi pribadi yang cinta terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya dengan menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengajak santri untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan selama 5 kali pertemuan, terdapat beberapa perubahan dalam perilaku santri di TPA Khalil Ar-Rahman, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kedisiplinan, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum saya mengabdi, terdapat beberapa santri yang masih kurang disiplin sehingga ada beberapa yang datangnya terlambat. Masih ada yang membuang sampah sembarangan dan masih ada santri yang jahil terhadap temannya, sehingga menjadikan beban para ustazah dan pengelola TPA dalam menangani dan mencari solusi bersama. Kemudian metode yang saya gunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melalui pemberian materi terkait pentingnya memiliki sikap disiplin, peduli, dan menjaga kebersihan. Selain melalui materi, santri juga diajak untuk mempraktikkan apa yang telah mereka dapatkan dalam bentuk pembiasaan seperti datang tepat waktu. Beberapa metode dan pendekatan yang saya terapkan di atas cukup mampu menumbuhkan minat dan kesadaran santri untuk senantiasa memiliki sikap dan karakter disiplin, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa indikator berkurangnya santri yang datang terlambat, sudah mau membuang sampah pada tempatnya, dan peduli antar sesama. Penggunaan strategi yang tepat akan memberikan dampak positif berkaitan dengan penanaman karakter peserta didik di TPA Khalil Ar-Rahman. Adapun hasil evaluasi yang saya lakukan dengan Ustazah TPA Khalil Ar-Rahman menyatakan bahwa adanya pemberian materi tentang disiplin, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan kepada para santri cukup efektif bagi perkembangan karakter santri di TPA Khalil Ar-Rahman. Sikap dan karakter santri mulai tumbuh sehingga memudahkan Ustazah dalam memberikan pengajaran di kelas. Selain itu, pihak TPA Khalil Ar-Rahman juga merespon dengan baik terhadap kontribusi saya dalam kegiatan pengabdian ini. Penanaman karakter dan nilai-nilai luhur kepada peserta didik baik dalam lingkup pendidikan formal, non-formal, maupun informal memang sangat penting untuk diterapkan karena kewajiban sebuah lembaga pendidikan tidak hanya mencerdaskan aspek afektif saja, akan tetapi aspek kognitif juga perlu diperhatikan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait kontribusi saya dalam menanamkan nilai karakter disiplin, peduli, dan menjaga kebersihan lingkungan di TPA Khalil Ar-Rahman, Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.